Di minggu pertama masa transisi PSBB tahap 2, jumlah penumpang KRL membludak. Ini diduga terjadi karena semakin banyaknya perkantoran di Jakarta, baik pemerintah maupun swasta, yang telah memberlakukan jam kerja secara normal. Penumpang mengular sampai halaman parkir sejak subuh di stasiun Bogor, Celebut, Bojonggede, Bekasi, dan Rangkas Bitung. PT Kereta Komuter Indonesia mencatat terjadi kenaikan penumpang sebanyak 7% pada Senin kemarin. Kenaikan penumpang secara signifikan itu ditengarai karena semakin banyaknya perkantoran di Jakarta mulai beroperasi secara normal dan tidak menerapkan pengaturan waktu atau shift kerja secara optimal. Akhirnya terjadi penumpukan perjalanan di waktu bersamaan. Selain pasar, kereta dan transportasi umum lainnya adalah salah satu lokasi yang paling rawan terjadi penularan COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berulang kali mengingatkan agar seluruh perkantoran di Jakarta menaati aturan PSBB untuk menekan jumlah penyebaran virus yang belum ditemukan vaksinnya itu. Selama pemberlakuan fase PSBB transisi, operasional perkantoran tetap hanya boleh terisi maksimal 50% karyawan. Penerapan sanksi juga akan diberlakukan jika perusahaan atau perkantoran tidak memperbaiki sistem kerja. Pemerintah Kota Penyangga Jakarta sudah berulang kali menyampaikan keluhan mengenai penumpukan penumpang kereta di stasiun menuju Jakarta yang berpotensi menjadi tempat penyebaran virus COVID-19 di daerahnya. Wali Kota Bogor, Bima Arya bahkan menilai pengawasan shift kerja di Jakarta tidak dilakukan maksimal. Bima Arya bahkan meminta shift kerja di Jakarta harus dievaluasi total. Nggak bisa ini, saya selalu sampaikan, tidak bisa setiap hari, setiap Senin begini. Penumpang semakin bertambah ini. Hari ini aja naiknya terlihat sekali. Jadi saya melihat shift kerja tidak berjalan. Kalau kemarin bicara dengan Ketua Gugus Tugas Pak Doni Monardo, sebetulnya di banyak tempat shift kerja sudah berjalan, tetapi sepertinya kebiasaan berangkatnya tidak berubah. Nggak bisa. Mau 1.000 bis juga nggak bisa. Penumpang 20.000, satu bis 15. Nggak bisa gitu. Jadi tidak akan ditambahkan dengan animo masyarakat yang sekarang? Nggak bisa, mau seperti apa? Siapa yang mau menyediakan bis? Bis pemerintah terbatas. Ya, nggak bisa seperti ini terus. Jadi kuncinya adalah evaluasi total shift kerja, sembari kita memastikan tingkat kerentanan di stasiun, apakah kapasitas gerbong ditambah. Lalu bagaimana pengawasan kebijakan shift kerja ini dilakukan selama ini? Apakah ada solusi lain agar kepadatan penumpang di angkutan umum tidak terjadi lagi sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19? Pemirsa, bagaimana pengawasan operasional perkantoran selama PSBB? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Energi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan juga Energi DKI Jakarta, Bapak Hadik Trianto, dan juga nanti melalui Skype ada pengamat transportasi Gandri Ramadan. Mas Gandri, selamat siang Mas Gandri. Selamat siang Mas Rudi. Oke, baik, terima kasih Mas Gandri. Pak Hadik, terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih Pak Rudi. Ini kalau kita bicara soal antrian yang tadi sama-sama kita saksikan bersama, agak ngeri sebetulnya Pak Hadik. Begitu nggak kira-kira? Ini di masa pandemi seperti sekarang ya? Betul. Ini kan virus yang belum ada obatnya, resikonya juga besar, bisa sampai fatal. Tapi kalau kita melihat situasi seperti itu terus terjadi, maka resikonya juga akan semakin tinggi. Betul. Apa yang terjadi kalau menurut Pak Hadik? Baik, terima kasih Pak Rudi dan saudara-saudaraku sekalian, khususnya kaum pekerja maupun pengusaha di wilayah Jakarta maupun sekitarnya, bahwa sesungguhnya di situasi saat ini Pak Rudi ya, di mana bahwa pandemi ini belum juga kunjung berakhir, maka Pemprov DKI Jakarta sesungguhnya melalui SKPD Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi sudah memberikan penugasan bagaimana melakukan pengawalan, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberlakuan PSBB khususnya di masa transisi ini. Nah, di masa transisi yang saat ini kita lakukan adalah bagaimana kita sepunya ada 3 hal pokok. Ya, kita bukan hanya mengendalikan manusianya saja, tapi kami juga harus mendorong bagaimana keberlangsungan usaha. Ya, kemudian yang kedua, keberlangsungan bekerja. Karena kalau tidak ada keberlangsungan berusaha, maka otomatis satu, ada kesulitan ekonomi yang beranjak pada pengakhiran hubungan kerja yang
terus bertambah. Oleh karena itu kami menjamin bagaimana ada kelangsungan berusaha, kemudian kelangsungan bekerja, dan yang ketiganya adalah bagaimana kita melakukan evaluasi terus terhadap penerapan kebijakan-kebijakan Pak Gubernur kita terkait dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan selama COVID ini. Oke. Nah, terus kemudian dari hasil evaluasinya itu, ini kenapa masih banyak masyarakat yang dari daerah satelit Jakarta itu sampai bertumpuk untuk bisa ke Jakarta, apa penyebabnya? Ya, itu salah satu yang kami coba evaluasi, bahwa penerapan jam masuk kerja, ya saya sampaikan lagi, jam masuk bekerja, karena ada dua ya, ada jam bekerja, ada jam kerja. Ini yang menjadi menarik, yang selalu menjadi polemik juga. Sebetulnya yang diatur oleh pemerintah itu jam kerja atau jam bekerja, kan gitu. Ini juga salah satu faktor. Kemudian di Snakertan juga sudah membuat satu keputusan, yaitu di pembaruan dari 1363, yaitu keluar surat keputusan Kepala Dinas nomor 1477 2020, di mana yang semula kita mengatur sistem shift itu 2 dengan jeda waktu 2 jam, kita perpanjang menjadi 3 jam. Artinya kalau masuk jam 7, maka yang berikutnya lagi nanti jam 10. Nah, harapannya adalah ini akan mengurangi di jam-jam keberangkatan di stasiun-stasiun maupun di terminal-terminal, di mana pekerja itu atau buruh itu menuju tempat kerja. Ini salah satu strategi sebenarnya. Kemudian yang kedua, kita juga terus berkomunikasi dengan asosiasi pengusaha, baik itu Kadin, Apindo, kemudian Serikat Pekerja, secara bersama-sama bagaimana kita melakukan upaya-upaya pengendalian tadi agar tidak terjadi penumpukan, Pak Rudi. Oke. Nah, tapi kan selama ini masih terjadi penumpukan tuh. Iya, betul. Nah, apa evaluasinya? Nah, yang akan kita lakukan kembali adalah sekarang melakukan pemeriksaan secara kontinu kepada tempat-tempat kerja. Artinya kita terus mempressure dalam konteks mengingatkan, membina kembali, merujuk kepada protokol yang ada, bahwa selama mereka tidak menerapkan ya pola pengaturan shift sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam SK Kadisnakertrans, maka kami melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan peringatan, kemudian sampai dengan nanti tentunya bisa saja pencabutan izin. Karena gini, sebetulnya kalau kita bicara apa yang terjadi dengan mereka yang bekerja gitu, yang berangkat dari Bogor atau dari Citayam, Cilebut, Bojonggede atau dari Bekasi gitu kan kemungkinannya cuma 2. Yang pertama, kalau memang dia shiftnya seharusnya bukan pagi seperti yang tadi dikatakan Pak Bima Arya misalkan, itu karena kebiasaan bekerja, berarti dia terlalu rajin. Atau yang kedua, karena memang aturan perusahaannya mengharuskan mereka untuk datang pagi hari, kan gitu. Nah, dari 2 hal ini sebetulnya pernah nggak ada semacam satu evaluasi atau survei gitu, penelitian bahwa sebetulnya ini memang karena ini sih memang tenaga kerjanya aja yang rajin-rajin, atau misalkan enggak, ini memang karena banyak usaha atau perusahaan yang tidak menerapkan aturan yang mungkin telah diwajibkan sama Pemprov DKI. Oke, jadi kalau terkait dengan kepatuhan ya, makanya kami sudah sejak dijalannya PSBB, Dinas Tenaga Kerja itu salah satu SKPD ya di Pemprov DKI Jakarta yang mengemban tugas untuk bagaimana melakukan pengawasan terhadap kepatuhan badan hasil usaha. pengawasannya? Ya. Hasil pengawasannya menunjukkan bahwa sebetulnya di masa PSBB begitu banyak pelanggaran, tapi begitu masa transisi terus bergeser ke belakang, sebetulnya nilai kepatuhan itu semakin tinggi. Lalu dikaitkan, ini semakin tinggi dalam artian sudah semakin sangat patuh. Enggak, artinya gini, kalau kita bicara dari 0 sampai 10, tingkat kepatuhannya itu ada di mana? Ada di 7 lah. Ada di 7. Di 7 ya. Oke, karena gini, kalau kita bicara bahwa banyak usaha yang sangat patuh, tapi kalau misalkan masih banyak tenaga kerja yang masuknya pagi seperti itu, berarti ada yang masih miss kan di situ. Nah, tapi sebelum dijawab Pak Hadi, kita ke Mas Gandri dulu. Mas Gandri. Ya. Kalau menurut Mas Gandri ini apa yang terjadi, Mas? Ini kita bicara soal kekhawatiran di masa pandemi ya. Terus kemudian kalau kita lihat antriannya, orang yang mau masuk aja itu nggak ada jaga jaraknya kan, nggak ada physical distancingnya di situ. Walaupun mereka menggunakan masker, itu hanya meminimalisasi risiko, tapi bukan berarti tidak menghilangkan risikonya. Ya, saya melihatnya secara fundamental dulu ya, karena transport itu kan sebenarnya derive demand atau kebutuhan turunan, sehingga orang itu secara umum memang
harus memenuhi kebutuhannya di tempat lain, sehingga dia harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan pada saat seperti ini memang dari pemerintah juga tidak ada insentif langsung ke semua penduduknya, sehingga mengharuskan orang itu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini insentif langsung seperti apa yang dimaksud? Kalau kita bercermin dari misalnya kebijakan di Jepang, itu semua penduduk yang ada di sana diberikan sebuah insentif berupa uang tunai, sehingga dia tidak perlu untuk melakukan kegiatan ekonomi atau bekerja. Jadi selama masa pandeminya mereka bisa tetap berada di rumah karena memang kita berhadapan dengan virus yang tidak terlihat dan tapi sangat itu nggak mungkin berbahaya. dilakukan untuk semua orang kan, pemerintah kita, Mas Gandri. Betul. Sebagian diberikan kok, tapi nggak bisa sama semuanya. Saya lihat sebenarnya kebijakan pembatasan transportasi umum yang memang turun 50% ini hanya bisa sukses jika memang ada pembatasan kantor yang berjalan dan juga diawasi dengan baik gitu. Karena misalnya contoh kantor saya juga menerapkan 1 hari di rumah, 1 hari di kantor. Dan juga jam kerjanya cukup fleksibel. Boleh masuk jam 7, 8, 9, atau 10, dan nanti pulangnya disesuaikan. Dan menurut Anda itu mestinya juga diterapkan oleh banyak perusahaan di Jakarta ini? Berita yang saya dapatkan sebenarnya tanggal 2 Juli kemarin dari Disnaker Trans itu ada 2 perusahaan yang ditutup karena memang melanggar kebijakan PSBB transisi. Tapi memang dari totalnya ada 1.200-an perusahaan di Jakarta, masih sangat sedikit sih. Masih sangat sedikit, artinya yang tidak mengikuti aturan? Belum tahu angka pastinya berapa, cuman dari 1.200 itu baru 2 yang ditutup karena mereka yang melanggar. Sisanya saya belum tahu. Kita coba konfirmasi langsung nih sama Pak Hadik nih. Benar nggak memang ada yang ditutup, Pak? Ya, betul. Memang di dalam proses pengawasan ini ya kita tidak serta-merta memang ya bahwa kalau melanggar langsung ditutup gitu ya, karena pasti ada pasti ada tahapannya. Tahap pertama adalah pembinaan. Nah, masa pembinaan sebenarnya sudah lewat. Ya, artinya di masa transisi 1, kedua, dan sekarang ini ketiga ini harapannya sudah patuh sebetulnya ya. Jadi bukan pembinaan lagi. Ya, sudah kalau melanggar pembinasaan berarti. Ya, kira-kira itu bahasa umumnya seperti itu ya. Tapi kita tidak seperti itu, bahwa kami jujur saja Pemprov DKI Jakarta ingin usaha-usaha itu tetap berjalan. Tetapi juga tidak boleh badan usaha itu melanggar protokol kesehatan. Kita sudah banyak memperlonggar gitu ya. Artinya sekarang dari yang 2 shift tadi bisa saja seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa masuknya jam berapa silakan saja, itu adalah internal. Jadi fleksibel saja. Jadi fleksibilitasnya itu dipersilakan saja kepada badan usaha. Tetapi kembali lagi Pak Rudi ya, bahwa terkait dengan penumpukan massa tadi ya, ada dilema juga bahwa memang kecenderungan saudara-saudara kita itu bekerja itu datang lebih awal itu lebih baik. Nah, ini yang juga mungkin ya membuat penumpukan di stasiun-stasiun keberangkatan ataupun kepulangannya demikian juga. Baik. Ya. Pak Ade, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Terima kasih. Mas Gandri, kita jeda sebentar, pemirsa jangan kemana-mana. Lunch Talk masih akan kembali usai jeda.